Tongkol jagung ini kalau nggak dibuang dibakar. Tongkol jagung ini kalau nggak dibuang dibakar. Tongkol jagung ini kalau nggak dibuang dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami merupakan perwakilan Ki Hajar STEM Provinsi Sumatera Barat. Kami berasal dari SMP Negeri 5 Kota Padang Panjang. Perkenalkan, nama saya Vaninta Situmorang. Kenalkan, saya Ulia Salsabila Rezalien. Dan perkenalkan, saya Umarul Nadif Ramadan. Saya selaku Ketua Tim Ki Hajar STEM SMP Negeri 5 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Teman-teman Ki Hajar, tema yang kami angkat adalah pencemaran lingkungan. Dan judul penelitian kami adalah komporku terbuat dari sampah, sumber energinya dari limbah. Tujuan penelitian kami adalah memanfaatkan limbah dan sampah dalam rangka mengurangi jejak karbon. Nah, kebetulan banget. Bapak itu lagi kerja. Kemarin kita kesini kan bapaknya nggak kerja. Mungkin limbahnya bisa kita jadikan karya tulis kita. Yuk ke sana yuk. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Permisi Pak, kami dari SMP Negeri 5 Padang Panjang. Ya. Ada tugas untuk melengkapi karya tulis kami Pak. Boleh kami bertanya-tanya Pak? Ya silakan. Limbah yang Bapak hasilkan sebanyak ini dalam seminggu bisa berapa banyak Pak? Kalau banyaknya hitung karung atau kilo, kalau hitungan karung biasanya sekitar 3 sampai 4 karung lah sih seminggu. Kalau dalam hitungan kilo Pak? Ya sekitar 25 kilo, 100 kiloan lah. 100 kilo ya, Pak? lah ya, seminggu. Limbah sebanyak itu dalam seminggu biasanya untuk apa saja, Pak? Kalau namanya limbah kan biasanya untuk dibuang. Kadang-kadang orang minta kan dikasih, kalau enggak dibakar gitu. Biasanya banyak orang yang minta tuh untuk alas ternak ayam, ternak kelinci gitu. Selain untuk dibuang ataupun dibakar dan diberikan kepada orang lain, apakah Bapak pernah mencoba alternatif lainnya untuk dimanfaatkan? Memang ada dulu dibikin untuk kompos, untuk bunga kan. Malah ada yang dibeli orang dulu. Dibeli orang cuma harga kan cuma-cuma kan. Sayang tadi buang kan. Itu ada orang minta dikasih, ada orang minat mau beli, dia dijual lah serga apa adanya lah, seadanya lah. Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak dalam memberikan kami informasi untuk penunjang penulisan Ki Hajar STEM kami. Baiklah Gen Ki Hajar, saya akan menjelaskan alat yang dibutuhkan dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan briket. Alat yang dibutuhkan yang pertama alas sebagai penahan dalam proses pembuatan briket. Kemudian ada baut dan mor sebagai alat untuk memberi celah pada briket. Kemudian ada alat bantu untuk memadatkan dan memastikan baut tetap berada pada posisi tengah. Kemudian ada pipa paralon sebagai cetakan dan memberikan diameter pada briket. Ada alat untuk memadatkan agar lebih kokoh dan dibantu oleh palu sebagai pemukul agar lebih kokoh lagi. Kemudian ada tang sebagai pembantu melonggarkan mor dari bahan agar terbentuk celah pada briket. Kemudian ada penjepit untuk memasukkan briket ke dalam kompor yang kami rancang. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kompor ini adalah ember bekas, kaleng bekas, pipa bekas, dan juga styrofoam bekas. Dan semua yang kita perlukan untuk membuat kompor ini adalah terbuat dari barang bekas.
Kemudian bahan briket akan kami formulasikan dengan perbandingan 50% dengan 50%. Seperti serbuk gergaji akan kami formulasikan dengan arang sekam padi dengan perbandingan 50%. Kemudian atau arang sekam padi dengan arang tongkol jagung akan kami formulasikan dengan perbandingan 50%. Atau bahkan arang serbuk gergaji akan kami formulasikan dengan arang tongkol jagung dengan perbandingan 50% untuk melihat ketahanan dan daya tahan api dalam kompor. Untuk lebih jelasnya, Gen Ki Hajar tetap ikuti praktek kami. Baiklah Gen Ki Hajar, mari kita lihat proses pembuatan briket yang akan diperagakan oleh Nadif. Pertama-tama, ambillah alas, lalu bot ditegakkan di atasnya. Setelah itu, pipa pencetak ditegakkan yang berfungsi untuk membentuk briket dan memberikan diameter. Lalu diisi menggunakan bahan-bahan briket. Lalu dipadatkan menggunakan suatu tongkat agar bot tetap berada di tengah. Bahan-bahan kembali dimasukkan, lalu dipres menggunakan pipa ini agar briket menjadi lebih padat dengan cara dipukul menggunakan palu. Setelah itu, alat pencetak dibalik dan baut dilonggarkan menggunakan tang. Lalu alat pencetak dipukul secara perlahan dengan palu agar briket nampak terlihat. Jari telunjuk terletak di atas baut yang berfungsi untuk menahan briket agar tidak patah. Lalu baut ditarik dari briket, lalu dijemur hingga kering. Sekian langkah-langkah pembuatan briket dari kami. Teman-teman Ki Hajar, karena melihat banyaknya abu sekam padi di lingkungan sekitar kami, maka kami bertiga berpikir membuat briket prototipe 1 dari abu sekam padi yang bentuknya seperti ini loh teman-teman. Teman-teman, kami akan menyalakan briket tersebut dengan api. Teman-teman Ki Hajar, setelah ditunggu beberapa saat, ternyata api tidak menimbulkan bara pada briket prototipe 1. Jadi, briket prototipe 1 dari abu sekam padi tidak dapat dijadikan briket. Nah, teman-teman Ki Hajar, mari kita lanjut ke prototipe kedua. Pada saat kami pulang jalan sekolah, kami melihat para pekerja mebel yang memiliki banyak limbah serbuk penggergajian. Dan setelah kami wawancarai, rupanya limbah tersebut hanya dibuang ataupun dibakar secara sia-sia. Karena itu, kami bertiga sepakat untuk mengubah limbah ini menjadi briket. Dan inilah contoh briket yang telah kami buat. Nah, teman-teman Ki Hajar, mari kita bakar briket ini. Setelah dibakar, briket dimasukkan ke dalam persegi ini. Nah, teman-teman Ki Hajar, briketnya sudah membara, tetapi briket ini menghasilkan banyak asap. Asap yang dihasilkan oleh briket ini akan menyebabkan pencemaran udara yang nantinya menimbulkan jejak karbon. Baiklah teman-teman Ki Hajar, saat ini kita akan melakukan uji coba briket prototipe yang ketiga. Prototipe yang ketiga ini merupakan campuran 50% dari arang sekam padi dan 50% dari arang tongkol jagung. Langkah pertama adalah capit briket menggunakan alat penjepit, lalu bakar briket menggunakan api. Setelah beberapa saat, briket yang kami masukkan ke dalam kompor yang telah kami desain ini sudah berubah menjadi bara. Dan pada permukaan atas kompor ini sudah terasa panas ya teman-teman Ki Hajar. Dan kompor yang kami desain ini sudah dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan jika teman-teman Ki Hajar semua ingin nyala kompor ini lebih panas, dapat memasukkan 3-6 briket lagi ke dalam kompor ini.
Dan ternyata setelah kami melakukan uji coba pada penelitian briket prototipe yang ketiga ini, setelah 3 jam baranya masih aktif. Kesimpulan dari proyek kami ini adalah yang pertama, sampah dan limbah dapat sangat bermanfaat untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, kita tahu bahwa briket dapat mengurangi jejak karbon. Yang ketiga, selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan, juga bernilai ekonomis bagi pengusaha mebel, petani penggilingan padi, petani jagung. Masing-masing mereka dapat memanfaatkan limbah-limbahnya menjadi briket yang bernilai ekonomi.